sesi selanjutnya. Sebelum upacara siraman ini dilangsungkan, terlebih dahulu akan diadakan pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin tahirin, amma ba'd. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi amin. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan kali ini kita semua bisa menyaksikan bagaimana suasana yang boleh dibilang mengharukan lantaran antara Indonesia dan Belanda cukup jauh tempatnya. Tapi mudah-mudahan walaupun jauh, tapi hati tetap dekat. Dalam memberikan tausiah kali ini, saya akan membacakan sebuah surat Al-Quran yang berbunyi, Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajalan, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu dari tanah. Kemudian Allah menentukan ajalnya ketika itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini luar biasa. Anaknya belum lahir, tapi Allah sudah menentukan bahwa dia akan meninggal kapan dan usianya berapa. Ini belum bisa diprediksi oleh alat secanggih apapun. Manusia seperti kita tidak bisa menentukan bahwa seseorang akan meninggal di usia 70 tahun, belum tentu. Kadangkala ada yang baru lahir seminggu langsung meninggal. Itu artinya bahwa qada Allah tidak bisa dibaca oleh manusia. Kemudian kita kembali ke ayat tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari tanah. Kemudian dari tanah itu akan kembali juga nanti suatu saat ke tanah kembali. Jadi ini renungan bagi kita, bahwa kita hidup di dunia itu jangan sampai terlena, jangan sampai lupa diri, karena suatu saat pasti kita akan kembali ke tanah juga. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita tidak lupa untuk berdoa di setiap kesempatan ataupun di setiap detik kegiatan kita, supaya kita jangan sampai lalai dalam mengingat kepada Allah. Karena lalai mengingat kepada Allah berarti kita telah berdosa, melupakan yang telah menciptakan kita. Mungkin ini ada sedikit saran bagi sang calon ibu mungkin ya. Karena saya juga waktunya terbatas, hanya 15 menit. Di dalam hadis Nabi dikatakan, Adibu auladakum, didiklah anak-anakmu ala salasati khoslatin, dengan 3 perkara.
Yang pertama adalah hubbi nabikum, mencintai nabinya. Itu merupakan target yang paling tinggi. Kenapa Nabi mengatakan hubbi nabikum, tidak mencintailah orang tuamu, tidak, tapi hubbi nabikum, cintailah nabimu. Karena dengan mencintai nabimu, maka kita mencintai yang telah mencintai nabinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana implementasi di lapangan? Caranya kita mencintai nabi kita itu, yang pertama adalah memperbanyak membaca sholawat. Jadi ada suatu hadis menerangkan bahwa apabila sedang suasana panas, maksudnya jiwanya, maka perbanyaklah membaca sholawat. Insya Allah jiwanya akan dingin. Yang tadinya rindu kepada siapapun, insya Allah sering baca sholawat, rindunya akan terkabul. Karena apa? Karena Allah sendiri yang memerintah. Allah di dalam Al-Quran mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, ya, Allah dan malaikat saja membaca sholawat kepada Nabi. Maka orang-orang yang beriman, mari kita baca sholawat kepada Nabi. Itu pesan Allah dalam Al-Quran. Jadi Allah dan malaikat bersholawat kepada Nabi, apalagi kita yang ciptaannya, maka wajiblah kita membaca sholawat kepadanya. Itu sebagai tanda bukti bahwa kita mencintai Nabi kita. Ya. Kemudian supaya memperdalam cinta kita, apa modal yang kedua adalah mengenal sifat-sifat Nabi. Setelah kita mengenal sifat-sifat Nabi, maka akan timbul rasa cinta kita kepada Nabi. Seperti seorang laki-laki kalau mencintai seorang perempuan, pasti ingin mengetahui sifat-sifat perempuan tersebut. Apakah sifatnya baik? Apakah dia seorang yang sabar? Atau sebaliknya dia adalah seorang yang temperamental misalnya. Tapi kalau dia sudah tahu sifatnya baik, akhlaknya baik, insya Allah akan timbul rasa cinta dari laki-laki kepada seorang perempuan. Kemudian perempuan pun mempunyai sikap yang sama, akan melihat sifat-sifat dari laki-laki tersebut. Kalau sifat-sifatnya baik, akhlaknya baik, agamanya baik, maka timbullah rasa kecintaannya kepada laki-laki tersebut. Jadi Nabi mengatakan hubbi nabikum itu adalah sangat luas penjabarannya. Jadi mencintai nabimu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam garis tauhid ada keterangan, kalau kita mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad, maka kita ingin tahu siapa sih Nabi Muhammad, bagaimana sih sejarahnya. Itu juga adalah suatu benteng pertahanan. Kalau ada orang-orang yang menganggap bahwa dirinya adalah Nabi terakhir, maka kita sudah punya patokan bahwa itu jelas ajaran yang salah. Jadi kita berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan tidak ada lagi Nabi sesudah itu. Itu yang diajarkan oleh Rasul untuk calon ibu dan calon
bapak. Yang kedua adalah hubbi wa ahli baitihi. Yang keduanya adalah mencintai keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai mencintai nabinya tapi keluarganya tidak dicintai. Jadi nabinya, istrinya, dan seluruh turunan dari Rasulullah kita wajib mencintainya. Kemudian yang ketiga adalah qiraatil Quran, ya, membaca Al-Quran. Didiklah anak-anakmu untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Jangan sampai menjelang ajal kita tidak bisa membaca ayat Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran. Jangan sampai kita menyuruh anak kita ayo ngaji, tapi kita sebagai orang tuanya tidak pernah mengaji. Itu ironi sekali. Bahkan istilahnya kalau di perkampungan, kalau maghrib sudah datang, itu semua kegiatan terhenti dan semua mengadakan pengajian. Dari mulai anak kecil mungkin dari tingkat Iqra, yang sudah dewasa tingkat Al-Quran, yang sudah khatam Al-Quran mungkin ingin memperdalam tafsir Al-Quran supaya tahu bahwa dirinya mengaku Islam dan dia tahu apa sih isi dari Al-Quran tersebut. Mungkin itu yang akan saya sampaikan. Jadi kata Nabi, abdiku auladakum ala salasati khisalin. Didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara. Hubbi nabikum, mencintai nabinya. Hubbi ahli baitihi, mencintai keluarga Rasulullah. Dan yang ketiga adalah qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Ini adalah suatu momen yang sangat penting dan wajib untuk kita ikuti. Dan kita, sebelum saya akhiri ceramah ini, ceramah singkat, mohon maaf, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Saya jauh-jauh dari Bandung, alhamdulillah bisa memberikan tausiah walaupun hanya 15 menit. Biasanya 2 jam. Ya. Tapi saya mengucapkan syukur alhamdulillah bisa berbicara di sini dan mengenal lebih luas keluarga yang di Jogja ini. Sebelum ceramah ini kita akhiri, saya akan membacakan doa dan kita bersama-sama mengangkat kedua tangan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Rasulillahi ajmain, amin ya rabbal alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah wa yudafi naqamah kama ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jahil kirami wa adil sultani. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa qadi hajatana waghfir amwalana wa habib linnasi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Nun sewu, dari Bandung. Pak Ustadz siapa? Asma namanya? Pak siapa?